Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mata kuliah Hukum Pajak, materi tentang penagihan pajak yang beranggotakan yang pertama Nadilawati, nomor BP 19101155110284. Yang kedua yaitu Nurul Utari, nomor BP 19101155110286. Yang ketiga yaitu Sri Nur Mawaddah, nomor BP 19101155110296. Yang keempat yaitu Tri Endang Etika, nomor BP 19101155110298. Dan yang kelima yaitu Yeni Febrianti Putri, nomor BP 19101155110301. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Nur Mawaddah, nomor BP 19101155110296 akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian penagihan pajak. Menurut umum, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Pengertian penagihan pajak menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sumitro, yaitu tindakan dilakukan Direktorat Pajak sebab wajib pajak tidak mengikuti ketentuan undang-undang pajak, terutama tentang pembayaran pajak terutang. Yang kedua yaitu menurut Rusdi, penagihan pajak adalah rangkaian tindakan yang dilakukan agar wajib pajak membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak dengan peneguran atau peringatan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa untuk mengusulkan pencegahan, menyita dan menyandera serta menjual barang yang telah disita. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadilawati. Baiklah, saya Nadilawati, BP 19101155110284 akan melanjutkan materi dari Sri Nur Mawaddah, yaitu jenis penagihan pajak. Yang pertama, penagihan pasif. Untuk jenis penagihan pajak pasif, DJP mengajukan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang mampu, surat ketetapan pajak kurang mampu bayar tambahan, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Yang kedua yaitu penagihan aktif. Penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Yang ketiga yaitu penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan sekaligus adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus maupun juru sita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak serta tahun pajak. Selanjutnya yaitu tata cara dan proses penagihan pajak. Yang pertama yaitu penagihan dengan surat teguran. Surat teguran atau biasa disebut juga surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Yang kedua, penagihan pajak dan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak belum melunasi utang pajaknya. Yang ketiga adalah penagihan dengan surat sita. Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2x24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Yang keempat yaitu penagihan dengan lelang. Lelang dilaksanakan bila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung jawab belum melunasi pajak terutangnya. Baiklah, saya Nurul Utari akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak dibagi sesuai jenis pajaknya. Berikut dasar-dasar yang perlu diketahui yaitu A. Dasar penagihan PPh, PPN, PPNBM, serta bunga penagihan. Yang pertama yaitu surat tagihan pajak. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang keempat, surat keputusan pembetulan. Yang kelima, surat keputusan pemberatan. Yang keenam, putusan banding. Yang
Yang ketujuh, pusat peninjauan kembali sehingga total pajak yang perlu dilunasi bertambah. Yang B yaitu dasar penagihan PBB. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang, yang kedua surat ketetapan, dan yang ketiga surat penagihan pajak. Baiklah, saya Tri Endang Etika nomor BP 19101155110298 akan melanjutkan materi selanjutnya. Contoh kasus dan penyelesaiannya. Kasus 1. Jurusita Pajak KPP Madya Sukabumi sedang melakukan penagihan pajak atas hutang perpajakan PT KBU sebesar 1,5 miliar rupiah. Jurusita Pajak memberitahukan surat paksa kepada orang yang dijumpai di pabrik PT KBU tanpa menanyakan identitasnya terlebih dahulu. Atas pelaksanaan surat paksa tersebut, jurusita melakukan pemblokiran rekening wajib pajak yang terdapat di Bank Amoy. Wajib pajak melakukan gugatan atas pelaksanaan surat paksa tersebut kepada Pengadilan Negeri. Penyelesaiannya, menurut Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang KUP, wajib pajak dapat mengajukan pelaksanaan surat paksa yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya kepada Badan Peradilan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 BPSP Pengadilan Pajak. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yeni Febrianti Putri, BP 19101155110301, akan melanjutkan presentasi tentang kasus yang kedua, yaitu Kantor Pelayanan Pajak pertama Sukamuli menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar nomor 00000-08-622-622-09 tanggal 20 November 2009 dengan nilai 350 juta rupiah. Atas nilai SKP KB tersebut keseluruhannya tidak disetujui oleh wajib pajak dan oleh wajib pajak, pada tanggal 15 Januari 2010 diajukan upaya hukum berupa keberatan pada bulan Februari 2009. Terdapat bahwa informasi bahwa wajib pajak akan membubarkan usahanya. Penyelesaiannya yaitu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang PPSP, meskipun pajak yang tercantum dalam penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang KUP, yang dalam hal ini surat keberatan atau karena wajib pajak mengajukan keberatan belum jatuh tempo berdasarkan Pasal 26 Ayat 7. Tapi terhadap wajib pajak tersebut dapat diterbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus sesuai Pasal 14 PMK 24/PMK 03/2008 dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1. Huruf D Undang-Undang PPSP, yakni wajib pajak akan melakukan pembubaran badan usaha atas dasar SPPSS tersebut KPP dapat langsung menerbitkan surat paksa atau Pasal 8 Undang-Undang PPSP untuk mengamankan target penerimaan negara. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.